Sebelum lanjut, yang hadir sekarang ini berapa nih? Baru 4 ya. Boleh tahu ini yang hadir ada Rizky Utari, sudah kerja atau gimana? Untuk yang hadir hari ini, boleh Rizky Utari sudah kerja atau belum? Oh, lagi bawa kendaraan. Widya sudah kerja Iya, atau? toh. Ya. Gimana? Lagi freeze. Widya monitor. Iya, Pak. Sudah bekerja, Pak. Di mana? Di rumah sakit atau di? Di klinik, Pak. Oh, di klinik. Oke. S1-nya? S1 Kesehatan Masyarakat di Unjani juga, Pak. Oke, baik. Bekerja sudah berapa lama? Udah 2 tahun lebih. Oke, baik. Makasih. Rizky? Iya, Pak. Rizky sudah kerja? Ya, alhamdulillah sudah, Pak. Di mana? Di dinas atau? Di sebuah ini, Pak, instansi pendidikan di Bandung, Pak. Oke, baik. Makasih. Sudah berapa lama kerjanya? Kurang lebih 1,5 tahun, Pak. Oke, Sampai baik. saat ini, Makasih. ya. Raka sendiri, Raka? Iya, Pak. Sudah bekerja juga? Alhamdulillah sudah, Pak. Iya. Sudah berapa lama? 1,5 tahun. Oke, baik. Kembali ke Utari. Monitor Utari. Iya, Pak. Mau nanya nih, sudah kerja atau bagaimana? Iya, sudah kerja, Pak. Ya, S1-nya? S1 Kesmas di Oke. Unjani. Oke, baik. Makasih. Ya. Oke, baik. Oke. Mas Raka, tolong untuk teman yang belum hadir, kalau bisa dimonitor supaya segera bergabung. Baik, siapa? Pak Isdarwanto hadir, Prof. Oke, Pak Is, tolong videonya mana nih? Waduh. Tidak terdeteksi nih. Oke, sudah ya. Isdarwanto, posisi di mana nih Pak Is? Di rumah, Dok. Di Bandung. Ya, di Batu Jajar. Batu Jajar. Oke. Di dinas Kota Bandung atau di mana nih? Kabupaten Bandung. Di Dinas Kabupaten Bandung Barat, Dok. Oke, baik. Sudah berapa lama tugasnya nih Pak Is? Sudah hampir 27 tahun, Dok. Wih, sudah mau masuk masa pensiun ini. Aduh, bentar lagi. Tapi salut Pak, luar biasa semangatnya untuk tetap lanjut nih. Biar gak pikun, Prof. Betul. Jadi ini bergaul dengan teman kelas yang lebih muda itu membawa Betul lebih muda sekali. juga jadinya Pak. Ketinggalan terus tapi, Dok. Enggak apa-apa, biar mereka cepat, kita pelan-pelan aja Pak. Yang penting sampai sama-sama gitu. Insya Allah, insya Allah. Jadi jangan berhenti di tengah jalan Pak ya. Insya Allah, Prof. Oke, kita tuntaskan ini apa yang kita mulai. Oke, siap. Ya, itu semua saya sangat mengharapkan untuk teman-teman yang masuk di EPID karena EPID kan selalu dianggap sebagai program atau bagian yang cukup berat begitu ya. Ya, sebagai momok, Dok. Iya, hampir semua di program studi Kesmas dianggap sebagai momok gitu. Jadi ya, P2 sebagai momok. itu butuh memang spirit, semangat, daya juang, kebersamaan, dukungan teman-teman itu sangat penting. Betul. Oke, kita mulai Pak Is dan teman-teman yang lain. Oke, siap. Baik. Hari ini dan mungkin sampai minggu depan saya akan mengawal mata kuliah ini. Dan untuk hari ini itu bersifat pengantar untuk penugasan masuk ke pekan depan untuk persentase. Itu jadi tolong perhatian Bapak Ibu, teman-teman.
di pokok bahasan itu rencana investigasi dan pitfall ya, titik-titik lemah dalam pelaksanaan investigasi outbreak. Oke, kita lihat dulu. Saya sudah berganti PPT, bisa dilihat Mas Raka? Berganti kan? Background sekarang. Oke, baik, Pak. makasih. Ya. Jadi global public health threat ya, atau ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Kita perlu menempatkan situasi ini Kesmas sebagai sebuah pilar ya, sebagai sebuah pilar terhadap ketahanan suatu bangsa gitu ya. Nah, Kesmas ini menjadi bergerak sangat dinamis dan banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nah, ancaman-ancaman itu generally itu ada 5 penyebab utamanya ya. Secara umum ini ada 5 faktor yang memberikan ancaman terhadap kesehatan secara global. Yang pertama itu adalah global trade sendiri ya, perdagangan secara global. Coba kita perhatikan apa yang terjadi sekarang secara global, misalnya antara Rusia dan Ukraina ya. Kemudian perang di negara di Eropa Timur itu sampai berpengaruh terhadap harga gandum, kan begitu ya. Nah, itu perdagangan gandum, perdagangan solar, perdagangan minyak bumi, gas, itu menjadi kacau balau. Bahkan minyak goreng pun menjadi persoalan besar kita ya. Jadi coba bayangkan jauhnya Eropa Timur pertempuran, perdagangan, tapi kita yang merasakan juga dampaknya terhadap banyak hal. Dari sisi public health, itu tentu memberikan dampak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perdagangan global ini bukan hanya barang yang berpindah, tetapi agen infeksius juga ikut berpindah. Ya, agen infeksius, virusnya, ya vektornya, ya virusnya ikut di kecoa, kecoanya juga itu vektornya, ya ikut di kapal. Jadi berarti kan ada sanitasi yang tidak berjalan dengan baik, misalnya di transportnya gitu, atau melalui orang ya, perpindahan orang, misalnya di international traveling. Sama polanya international traveling. Sebelum pandemi 2020 itu pergerakan populasi luar biasa ya. Sederhana misalnya untuk mudik tahun ini itu diprediksi sampai 8 juta pemudik. Nah, itu global travel, local traveling ya, local traveling. Tapi perpindahan orang dari Jakarta ke Bandung, dari Jakarta ke Jawa Timur, dari Jakarta ke Makassar, itu perpindahan bukan hanya orang yang berpindah, tetapi berpindah juga membawa agen-agen infeksiusnya. Apalagi misalnya kemarin dari Wuhan, orang dari Cina, Guangzhou datang ke Singapura, Singapura menyeberang ke Indonesia. Nah, itu membawa agen infeksiusnya. Apalagi misalnya sekarang kalau kita ilustrasi COVID. COVID ini sebagai bencana nasional kedaruratan kesehatan masyarakat ya. Jadi COVID ini bukan bencana alam, tapi bencana kedaruratan kesehatan masyarakat. Ini adalah area dunianya public health, secara khusus dunianya epidemiolog. Karena itu teman-teman saya sangat mengharapkan dalami ini perkembangan pandemik. Karena tidak banyak orang yang bergelut, yang berminat mendalami perkembangan pandemik ini. Dan orang epidemiologi memiliki tanggung jawab mendeteksi, merespon, ya, memberikan tanggapan, menindaklanjuti, memberi rekomendasi, menyampaikan informasi yang benar terkait dengan upaya-upaya mitigasi pandemiknya. Yang ketiga, ancaman dari food safety, keamanan pangan.
Ya, keamanan pangan. Kita menghadapi masalah besar ya, misalnya tahu tempe nih bahan bakunya kan kita sudah tahu ini gandum. Gandum ternyata kita tidak bisa produksi tapi harga produksinya lebih mahal daripada impor. Akhirnya impor semua. Ini menjadi persoalan besar ya. Negara agrikultur, pertanian, tapi bahan baku untuk kebutuhan pokok seluruh warga itu harus diimpor. Sampai-sampai presiden marah ya, diimpor semua ya. Nah, ini berarti ada tata kelola dalam suplai pangan, keamanan pangan yang perlu menjadi perhatian. Apa persoalan di public health? Pangan yang tidak terkelola dengan baik itu akan menjadi sumber masalah baik dari sisi nutrisinya maupun dari sisi keamanannya sendiri, bisa menyebabkan terjadinya KLB. Jadi biasa disebut dengan KLB, keracunan makanan. Karena itu nanti tolong teman-teman juga membaca beberapa artikel lain yang terkait dengan apa bedanya KLB keracunan makanan dengan KLB penyakit infeksi. Itu sangat berbeda ya. Keracunan makanan cenderung biasa disebut dengan poin common source epidemic ya, sumber dari satu sumber. Tapi KLB dari penyakit infeksi itu gelombangnya banyak. Itu yang terjadi sekarang di COVID-19. Kalau keracunan makanan gelombangnya 1, maksimum 2. Tapi kalau KLB penyakit infeksi itu bisa 2-3 gelombang. Jadi biasa disebut dengan multiple mode ya, multiple mode. Gelombang yang berjenjang, bertingkat. Nah, itu yang terjadi sekarang untuk pandemi COVID-19. Kita sudah berada di gelombang ketiga akhir ya. Nah, itu pandemi COVID-19. Itu pelajaran yang sangat bagus sekarang di COVID-19, memberikan penjelasan tentang gelombang pandemik. Dan yang menarik, gelombang kedua itu jauh misalnya lebih tinggi dibanding gelombang 1, kemudian gelombang 3 juga masih lebih tinggi dibanding gelombang 3. Jadi pada pandemi-pandemi yang sebelumnya atau KLB yang lain, itu selalu gelombang pertama lebih tinggi daripada gelombang kedua. Gelombang kedua masih lebih tinggi daripada gelombang ketiga. Jadi gelombangnya cenderung menurun. Yang terjadi di pandemi COVID-19 sifatnya global, gelombangnya juga sangat bervariasi antar kawasan. Indonesia sendiri gelombang 1 lebih rendah dibanding gelombang kedua. Kemudian gelombang kedua masih lebih rendah dari gelombang ketiga. Itu dipengaruhi oleh aspek yang pertama daya tular virusnya ya, transmisi daripada SARS-CoV-2 atau katakanlah Omikron langsung ya. Omikron ini ternyata memiliki daya tular yang jauh lebih tinggi 6 kali lipat dibanding Delta. Seperti itu, Delta lebih tinggi transmisinya dibanding Beta ya. Itulah yang menyebabkan gelombang pandemi untuk pembelajaran COVID ini menarik. Pola dasarnya itu pandemi, gelombang 1 lebih tinggi dibanding gelombang kedua dan ketiga. Tetapi untuk COVID itu membalik semua fakta. Sehingga teori-teori prediksi kapan pandemi ini berakhir, itu belum ada teori lahir. Jadi hampir semua proyeksi yang keluar dari berbagai institusi itu ada meleset gitu. Karena COVID-19 ini menyelisihi semua teori tentang proyeksi pandemi. Ya, kalau kita lihat proyeksinya apa tuh IHE ya, atau yang lain banyak, ada kurang lebih 4 proyeksi terkait dengan pandemi itu tidak ada yang persis betul sesuai dengan teori-teori sebelumnya. Itu berarti bahwa dinamika pandemi ini sangat dinamis sekali. Perubahan virusnya, mutasinya yang sangat cepat, ya, pergerakan populasi yang sangat tinggi. Belum lagi dampak komunikasi yang sangat tinggi. Itu berdampak
berdampak terhadap pemahaman, awareness, literasi, populasi masyarakat terhadap pandemi ini. Faktor keempat yang berpengaruh terhadap public health return yaitu climate change, ya. Perubahan iklim bumi, naiknya 1 derajat suhu bumi itu menaikkan sekian sentimeter juga permukaan air laut. Kalau kita lihat perkembangan terakhir itu mencairnya atau runtuhnya kawasan Antartika, ya, seluas benua Amerika. Nah, itu pekan lalu. Kalau itu mencair, itu malah diproyeksikan daerah pesisir akan mengalami kenaikan bisa sampai 50 meter. Itu dahsyat sekali. Dan itu awal bencana besar itu. Itu climate change. Dari sisi vektor, perubahan iklim ini ternyata berdampak terhadap suhu bumi yang semakin memanas, yang semakin hangat sampai di daerah kutub atau subtropik. Apa konsekuensinya kalau kita lihat peta bumi? Hampir semua jalur khatulistiwa itu adalah jalur vektor malaria DBD, ya. Kalau kita lihat peta bumi, semua kawasan tropik Afrika melintas ke Venezuela, melintas ke Amerika Latin, masuk ke Indonesia, Asia, itu adalah jalur-jalur untuk penyakit infeksius berbasis vektor malaria DBD chikungunya. Tetapi karena suhu bumi climate change memanas, maka vektor itu bergeser juga ke subtropik, ke kawasan Australia, kawasan subtropik, daerah-daerah kutub itu menjadi lebih hangat sehingga vektornya juga semakin meluas tempat tinggalnya. Dengan meluasnya tempat tinggal vektor itu dampaknya terhadap penyebaran penyakit juga semakin meluas. Karena ada vektornya tentu penyakitnya juga semakin meluas, begitu ya. Yang kelima, ancaman yang kelima adalah environmental degradasi. Ya, kerusakan lingkungan. Mengapa kerusakan lingkungan? Kebutuhan, ya, jumlah populasi yang melebihi daya dukung, ya. Populasi bertambah menurut teori Malthus, ya, masih ingat teorinya Malthus? Teori Malthus menjelaskan populasi bertambah menurut deret ukur, bahan pagan bertambah menurut deret hitung. Itu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai dengan standar-standar ekologi yang baik. Itu 5 persoalan. Kemudian 5 persoalan ini memberikan dampak terhadap new emerging dan re-emerging disease repeatedly affect the human. Jadi akan terjadi di mana penyakit infeksi baru, ya, new emerging. Jadi yang dimaksud new emerging adalah penyakit infeksi baru. Sementara re-emerging adalah penyakit lama yang muncul kembali. Apa contohnya? TB itu adalah re-emerging. Kemudian yang new emerging pandemi COVID itu new emerging penyakit baru. Atau H5N1, Ebola, Zika itu semua termasuk new emerging. Kemudian outbreak ini meliputi wilayah yang semakin luas. Jadi akan terjadi perluasan wilayah. Kemudian waktu antar outbreak semakin singkat. Jadi kalau kita lihat flu Spanyol itu di 1912 itu kemudian 100 tahun muncul COVID. Kemudian ada 50 tahun, kemudian turun 10 tahun, kemudian turun 7 tahun. Proyeksinya 5-7 tahun ke depan itu akan terjadi pandemi sebesar bahkan lebih besar dari COVID-19. Pada saat Anda menjadi ilmuwan, itu pada puncak-puncak karir Anda itu pandemi itu akan datang. Karena itu sebagai ilmuwan di epidemiolog, itu harus mempersiapkan diri mengantisipasi pandemik seperti ini.
Jadi tingkatkan kapasitas penguasaan ilmu surveillance-nya, ilmu investigasinya, penguasaan laboratoriumnya itu penting. Ya, berikan ketanggapan yang cepat, respon yang cepat sehingga ilmu kita itu memberikan manfaat yang luas. Berikutnya, pandemi ini akan berdampak terhadap populasi yang semakin luas. Sekarang ini jumlah terdampak kurang lebih 5 jutaan ya, 5 jutaan yang terpapar COVID. Yang globalnya malah sudah ada 5 juta juga yang meninggal. Kalau pandemi flu Spanyol itu sampai 50 juta kematian. Kalau COVID ini baru kematiannya 5 juta. Dengan jumlah populasi terpaparnya itu kurang lebih 200 juta lebih ya. Hampir 300 juta. Jadi ini akan semakin butuh orang yang punya passion ya terhadap investigasi penyakit seperti ini. Bagaimana persoalan yang muncul di tahun pertama ya, keterbatasan APD, banyaknya nakes yang terpapar, yang meninggal, dokter, perawat, bidan yang meninggal. Karena kepahaman yang kurang terhadap mekanisme transmisi penyakitnya. Mereka menganggap biasa saja, padahal ini adalah penyakit yang sangat menular, sangat infeksius ya, sangat infeksius. Jadi ini meskipun tenaga kesehatan sendiri tetapi tidak mempersiapkan diri mengantisipasi situasi ini, maka itu luar biasa sekali dampaknya. Banyak sekali senior-senior dari profesi lain kedokteran misalnya ya, meninggal karena pandemi ini ya. Kami sendiri misalnya di fakultas ada berapa orang. Di kampus kami itu ada cukup banyak yang terpapar COVID-19 ini. Yang terakhir dampak dari ancaman ini adalah bahwa pandemik ini atau ancaman dari situasi ini bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi menyangkut sosial dan ekonomi. Coba bayangkan interaksi sosial kita. 2 tahun ya tidak boleh kemana-mana. Ekonomi terdampak luar biasa ya. Ekonomi luar biasa terdampaknya. Jadi kalau selama ini ada yang menganggap kesehatan nomor sekian saja, itu perlu mendapatkan perhatian. Kalau tidak dikelola dengan baik, itu merusak sistem atau tatanan yang lain. Karena itu dianggap bahwa kesehatan adalah pilar ketahanan berbangsa. Ya, pilar ketahanan negara ini. Oke, lanjut. Nah, ini ancaman-ancaman yang lain adalah misalnya ada radiasi ya. Kalau kita lihat perkembangan bagaimana peran di Ukraina, Chernobyl ya, yang pembangkit listrik yang menggunakan tenaga nuklir mengalami kebocoran, itu akan terjadi radiasi, hazard radiasi. Jadi paparan bahan radiasi. Dan itu sangat berbahaya, bisa kanker, kematian banyak sekali. Dan itu terjadi sekarang. Atau bahan-bahan kimia ya, senjata kimia atau bahan kimia yang kita pakai itu harus dikelola dengan baik. Kemudian kita mengenal istilah biological hazard. Jadi biological hazard, apa saja termasuk biological hazard? Virus, contoh virus COVID-19. Fungi, jamur ya, parasit. Parasit ini contoh cacing ya, parasit. Bakteria, TB. Itu. Persoalan besar yang kita hadapi di bakteria adalah resistensi. Multiresistensi, drug terapi. Ini persoalan besar ini. TB tidak tuntas-tuntas karena terjadi resistensi. Tentu pertanyaannya, mengapa bisa terjadi resistensi? Kalau kita lihat itu TB, obatnya lengkap, pakai pengobatannya lengkap, PMO-nya tersedia, gratis lagi perawatannya, pengobatannya. Tapi dari tahun ke tahun jumlah kasusnya naik terus. Apa yang salah? Kesalahan ini adalah pertama ini. Adherensi, kepatuhan pengobatan yang tidak ada pada masyarakat pasien kita. Tidak patuh. Kalau merasa nyaman, baru separuh perawatan, kan mestinya paketnya misalnya 4 bulan.
baru 1 bulan, 2 bulan ikut terapi, merasa sudah enak badan, berhenti di tengah jalan. Berhentinya di tengah jalan inilah yang menyebabkan resistensi pengobatan. Artinya dosis yang lama tidak mampu lagi memberikan kesembuhan. Persoalan kedua adalah prevalensi perokok di Indonesia itu tinggi sekali, 60-70%. Dan sepanjang mereka masih merokok dan TB, tidak akan pernah efektif pengobatannya. Karena itu hentikan rokoknya, baru terapi TB-nya. Jangan dicampur, pasti tidak akan selesai di perkara ini. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana membantu program meningkatkan efektivitas terapi TB misalnya ya, dengan stop smoking to continue drug therapy. Ini 2 hal yang selama ini bertumpuk saja ya. Jadi komunikasi terkait dengan efektivitas pengobatan ini tidak berjalan. Mesti ini ada pendekatan atau ada sistem di mana ada kontrak semua pasien yang mau terapi TB itu tidak boleh merokok gitu. Karena sepanjang mereka masih merokok tidak memberikan nilai terhadap kesembuhan. Nah, hampir semua penderita TB juga adalah perokok, kan begitu masalahnya. Kalau dia bukan perokok, dia terpapar rokok ya. Kalau misalnya perempuan yang TB, pasti ada anggota keluarganya. Nah, sepanjang mereka terpapar terus itu, maka sangat sulit untuk mendapatkan kesembuhannya. Jadi ini sekarang perlu pemikiran untuk teman-teman di epidemiologi bagaimana mengembangkan sebuah sistem terapi no smoking for TB. Itu programnya. Bagaimana mengembangkan sebuah ide, riset atau kajian atau program pendampingan untuk mengembangkan sebuah proyek non-smoking for TB treatment. Itu poinnya di situ. Oke, lanjut ke virus sudah fungi parasit ya. Parasit ini kecacingan juga ya. Ini kecacingan itu ujung-ujungnya di anemia. Ya, tapi ini kan jelas pengobatannya pemberian obat 1 kali 6 bulan sudah efektif sekarang. Oke, nah ini adalah saya pindah slide sekarang, berpindah nggak di monitornya? Berpindah, Pak. Oke, baik. Communicable disease threat. Jadi ancaman dari penyakit-penyakit menular. Apa saja yang memberi ancaman ke kita itu? Kalau kita lihat mulai dari zoonotic disease. Apa yang dimaksud dengan zoonotic disease adalah penyakit-penyakit yang berbasis hewan. Katakanlah COVID-19 ini naturalinya banyak kajian menjelaskan dia berasal dari kelelawar yang dijual di pasar, kemudian ternyata mengalami lompatan split over ya, berpindah ke manusia. Dan setelah berpindah dari manusia, dia menular manusia ke manusia yang tidak terkontrol lagi. Jadi seperti itu. Jadi banyak skenario yang muncul terkait dengan zoonotic untuk COVID-19. Foodborne disease, penyakit-penyakit yang berbasis makanan. Healthcare associated disease, penyakit-penyakit yang terkait dengan layanan kesehatan. Apa contoh untuk healthcare associated disease? Contoh untuk nosocomial infection. Anda masuk dengan penyakit X di rumah sakit, keluar dengan penyakit X tambah Y. Jadi penyakitnya infeksi lain masuk, tapi katakanlah dia masuk dengan penyakit yang lain, tapi keluar juga dengan COVID. Akhirnya seolah-olah di COVID-kan, kan begitu ya, sekarang sering muncul ya. Dia masuk rumah sakit, di COVID-kan. Padahal tidak ada maksud kesengajaan dari petugas untuk membuat COVID seluruh pasien. Tapi karena yang bersangkutan terpapar oleh pasien yang lain, mungkin juga oleh petugas, mungkin dari keluarganya, ya. Paparan itu pada varian Delta kemarin itu sangat buruk sekali. Banyak pasien-pasien yang komorbid mengalami kematian. Sehingga angka kematian COVID-19 di Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN ya. Sekarang masih 2,4%. Itu masih jauh lebih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lain. Itu yang disebut dengan healthcare associated disease.
penyakit yang diperoleh karena masuk ke layanan. Karena penyakit X, misalnya dia masuk karena jantung koroner. Masuk jantung koroner, sementara proses pemeriksaan berinteraksi dengan pasien-pasien yang lain, atau keluarga atau pelayan petugas yang tidak disiplin prokes, terpaparlah maka kena COVID. Maka itu yang disebut dengan healthcare associated disease. Kemudian vaksin preventable disease, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi. Ya, TB, campak, banyak ya, termasuk kita sangat berharap COVID ini juga bisa dicegah dengan vaksin. Kemudian waterborne disease, ya, waterborne disease, penyakit yang terkait dengan air. Waterborne disease, penyakit yang terkait dengan limbah. Ya, limbah. Kemudian sexual transmit disease, contoh HIV. Airborne disease, penyakit yang terkait dengan kebersihan udara. Vector and rodent-borne disease, penyakit-penyakit yang terkait dengan vektor saja, penyakit yang dibawa oleh tikus ya atau rodensia. Itu semua berpotensi mengancam, ya, berpotensi menjadi outbreak ya. Nah, di International Health Regulation di 2005 itu modelnya seperti ini. Jadi katakanlah satu puzzle ini satu negara. Dan pintu-pintu negara kita itu ada di pelabuhan, ada di bandara ya, ada di pelintasan. Nah, International Regulation mengatur bahwa setiap sistem kesehatan itu harus mampu, termasuk surveillance ini, to reduce risk of international disease spread. Bagaimana mampu mengurangi risiko penyebaran penyakit secara internasional. Karena itu mengapa ada pembatasan perjalanan, border, pembatasan ban ya. Masih ingat bagaimana 12 negara dilarang masuk ke Indonesia karena ditengarai virus Delta itu berasal dari Afrika ya, dari mana waktu itu. Sehingga tidak boleh masuk ke Indonesia. Nah, itu dideteksinya di airport atau di pelabuhan atau di border crossing ya, di pelintasan darat. Begitu. Kemudian tugas yang kedua dari ini adalah to prevent, bagaimana melakukan upaya pencegahan. To detect, mendeteksi. To analyze. Nah, ini harus dianalisis, harus banyak data yang dianalisis. To verify, untuk memverifikasi dan melaporkan ya, to report. And to respond public health emergency. Inilah tanggung jawab surveillance, tanggung jawab sebuah investigasi. Jadi ada regulasinya secara internasional. Karena itu mengapa teman-teman di epidemiologi itu prospek kerjanya secara internasional juga sangat tinggi. Ya, bisa bekerja di WHO ya, Badan Dunia, Badan Kesehatan Dunia, ya, atau di UNICEF, ya, banyak peluangnya ya. Ini di apa tujuan international regulation dijelaskan ya. Mengembangkan prioritas, melakukan analisis terkait dengan ancaman, mengkuantifikasi besarnya penyakit, menghitung ya. Provide information for public health decision basis, understanding mode of transmission. Ini yang paling penting juga ini. Saya sangat mengharapkan teman-teman memahami dengan baik tentang mode transmisi. Mode transmisi itu maksudnya mekanisme penularan setiap penyakit. Ya, mekanisme penularan setiap penyakit itu berbeda ya. Dan ini menjadi syarat. Kamu tidak mungkin akan mengendalikan sebuah pandemi KLB, keracunan makanan, kalau tidak memahami dengan baik mode transmisinya. Jadi mode transmisi itu mengantar kita kepada upaya pemutusan mata rantai. Jadi kalau dibalik, pemutusan mata rantai hanya dapat dilakukan kalau kita memahami mode transmisi penyakit.
Ini tantangan dalam yang terkait dengan outbreak. Ya, vaksin atau obat-obatan selalu lebih terlambat ya dibanding munculnya penyakit baru. Itu sudah hukumnya begitu ya. Penyakitnya sudah mengambil banyak korban, baru sibuk cari obat, cari vaksin. Beban data dan variabel yang membingungkan ya, karena tidak ada fokus penyusunan prioritasnya. Dukungan laboratorium. Pada tahun pertama pandemi ini, laboratorium kita sangat terbatas ya. Kalau di Sulawesi Selatan kemarin itu tahun pertama itu hanya ada 5-7 lab. Sekarang ini hampir semua kabupaten punya laboratorium ya untuk melakukan penegakan diagnosa. Kemudian ini dia. Epidemiologist and clinician must be communicate appropriately. Ini butuh nih ahli epidemiologi ini dan klinisi ya yang mampu memberikan komunikasi secara tepat. Jadi teman-teman yang mengambil bagian epidemiologi jangan diam saja pada situasi pandemik ini. Baca situasinya, petakan situasinya, berikan tanggapan, berikan saran-saran yang baik untuk upaya-upaya pengendalian. Bentar. Oke. Kemudian electronic data is useful for management and store. Jadi ada yang menarik sekarang surveillance untuk COVID-19 itu termasuk datanya big datanya. Kalau mau lebih ini misalnya bagaimana program peduli lindungi ya, itu datanya besar sekali. Nah, itu bisa menjadi sumber data untuk melakukan penelitian. Jadi adik-adik yang mau, Bapak Ibu yang melakukan riset pada tingkat tesisnya nanti, bisa datang misalnya ke Kota Bandung menggunakan data-data yang sudah dikumpul itu. Menjadi master itu boleh menggunakan data yang sudah tersedia di layanan, yang tersedia di dinas, provinsi, atau kabupaten. Ya, tentu masing-masing ada keterbatasannya ya. Data-data yang terkumpul sebelumnya itu kan tidak didesain untuk kepentingan penelitian kita. Jadi kemungkinan ada variabel-variabel yang tidak tercover, itu yang menjadi limitasi sebuah studi. Kemudian limited human resources, epidemiologinya kurang. Jadi banyak kabupaten kota tidak ada ahli epidemiologinya. Ya, jadi ini tantangan bagi adik-adik teman-teman yang mau mengembangkan keilmuannya ya. Limited training in the field of staff. Nah, jadi ini persoalan berikutnya ya. Terbatasnya staf yang mendapatkan training tentang situasi KLB. Lack of facility. Nah, ini tantangan berikutnya. Terbatasnya fasilitas. High staff turnover, ya, tingginya perpindahan staff ini. Limited function professional organization, dan organisasi profesi untuk EPID itu PII juga belum maksimal bekerja. Karena itu saya sangat mengharap teman-teman yang masuk di EPID ini untuk mengurus juga STR epidemiologinya. Sebagai ahli epidemiologi ya, urus itu STR-nya dan itu diurusnya secara online. Saya berharap di Kota Bandung sudah ada Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia PII ya. Untuk epidemiologi itu organisasi profesinya adalah Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, disingkat PAEI. Boleh mendaftar mengurus STR EPID secara online di PAEI or ID. Jadi nanti bisa di-searching saja websitenya, kemudian mendaftar secara online untuk mendapatkan STR sebagai ahli epidemiologi. Apa urgensinya dengan STR itu? Anda memiliki kompetensi. Anda bisa membuka praktek sebagai ahli epidemiologi. Ya, begitu.
Oke, kalau kita lihat kemudian International Regulation dan Global Health Security Agenda, ya GHSA itu adalah Global Health Security Agenda, kemudian International Regulation, ada 7 poin penting di HR. Yang pertama legislasi, risk communication, coordination, point of entry, food safety, chemical event, radiological emergency. Di Global Health Agenda, prevent AMR apa ini? Measles ya. Kemudian vaccination program, nosocomial infection control, regional biosurveillance, sample sharing, novel diagnostic, sharing medical, countermeasure and personal. Ini ada keterkaitan ya terkait dengan surveillance, laboratory, preparedness, response, zoonotic disease and human resources. Jadi itu keterkaitan antara IHR dan Global Health Regulation. Ini tantangan global, pandemi akan berjalan terus. Bahkan ada yang menyebut bahwa pandemi ini bagian dari bioterorisme, bioweapon, senjata-senjata biologi. Karena ini mengancam ya keselamatan suatu negara. Karena itu butuh ahli yang mampu melakukan investigasi. Dan ini adalah kajian areanya Bapak Ibu yang masuk di epidemiologi. Ya. Jadi jangan berhenti hanya sampai misalnya di level master epidemiologinya. Tetapi ada training-training lanjutan yang banyak bisa diikuti di berbagai wilayah untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Ini penyakit menular yang berpotensi mengalami KLB atau outbreak. Ada DBD banyak nih ya. Anthrax, leptospirosis, SARS. SARS ini COVID bagian dari kelompok SARS ini. Atau penyakit-penyakit menular baru. Inilah penyakit-penyakit yang berpotensi mengalami KLB. Nah, apa KLB di wabah penyakit menular? Kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata. Sementara KLB bermakna ya meningkat secara bermakna atau secara epidemiologis. Bermakna secara epidemiologis itu meliputi suatu wilayah, waktu, dan pada kelompok populasi tertentu. Kemudian peningkatan bermakna secara epidemiologi dapat menjurus terjadinya wabah. Terjadinya peningkatan atau berpotensi terjadi peningkatan kesakitan atau risiko. Yaitu di Permenkes ya, mudah-mudahan ada revisinya yang baru lagi. Ini beberapa kriteria terkait dengan KLB. Saya selalu menjadi pertanyaan, apa sih definisinya kriteria kerja KLB? Itu harus ada dasarnya ya. Satu kasus tunggal dan satu penyakit menular yang belum pernah ditemukan di suatu wilayah itu bisa menjadi suatu KLB. Jadi ini biasa disebut dengan virgin area, wilayah baru. Untuk wilayah baru, satu kasus itu adalah sebuah KLB. Jadi katakanlah pandemi belum pernah ada COVID-19 sebelumnya, maka satu kasus yang masuk di Depok, ya kasus pertama yang masuk di Indonesia di bulan Februari atau Maret 2020, maka itu menandakan KLB sudah ada, KLB COVID. Ya. Apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, merupakan indikasi untuk menetapkan daerah tersebut sebagai daerah KLB. Jadi kasusnya sudah mengalami peningkatan ya, kasus baru yang baru muncul, kemudian sudah ada pertambahan kasus, maka itu sudah masuk ke perlu mendapatkan perhatian serius. Apa upaya penanggulangan KLB? Ini diatur juga di Undang-Undang Nomor 4 ya. Harus ada penyelidikan epidemiologisnya. Nah, jadi
Ini saya penting ini. Jadi penyelidikan epidemiologis. Harus ada pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi. Termasuk tindakan karantina. Jadi coba diperhatikan nih. Pemeriksaan itu berarti kepada pasiennya ya. Pengobatan, perawatan, isolasi pada kelompok orang yang sudah terpapar, karantina pada kelompok orang yang sehat supaya tidak terpapar. Ya, jadi ini istilah-istilah yang maknanya berbeda. Penanggulangan adalah perlu upaya pencegahan dan pengebalan. Jadi harus ada vaksinasinya nih. Pemusnahan penyebab penyakit. Kalau dia berbasis vektor, katakanlah H5N1, flu burung, maka semua unggas yang ada di area di mana kasus flu burung meningkat itu harus dimusnahkan. Nah, jadi harus diatur, harus ada pemusnahan. Kemudian penanganan jenazah akibat wabah. Ini menjadi tantangan kemarin waktu pandemi COVID-19. Jenazah pasien-pasien COVID itu ditolak di pemakaman umum. Atau keluarga pasien menolak keluarganya dimakamkan di pemakaman khusus COVID. Jadi benar, macam-macam saja ulahnya masyarakat. Masyarakat menolak masuk di pemakaman umum, dikuburkan itu pasien COVID. Disiapkan penguburan khusus, masyarakat juga menolak pasiennya, keluarganya dimakamkan di pemakaman khusus. Jadi ini menjadi tantangan di lapangan dan itu semua membutuhkan koordinasi. Kemudian perlu penyuluhan kepada masyarakat, berarti ada tindakan di sektor hulu. Kemudian upaya penanggulangan lain berarti mesti melibatkan stakeholder yang lain. Pandemi COVID-19 ini termasuk skalanya besar, itu tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan sendiri. Butuh kerjasama Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Sehingga mengapa ada Polri, ada TNI, ada Kominfo, sebuah aspek mengambil peran dalam pengendalian pandemi ini. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Setiap pandemik atau KLB itu ada kondisi kerentanannya. Pertanyaannya, kapan kondisi kerentanan ini terjadi? Kondisi kerentanan itu dalam teorinya epidemiologi, kalau dia bertemu antara paparan yang tinggi, kerentanan imunitas yang rendah ya, lingkungan yang mensupport, maka situasi itu akan masuk ke kondisi kerentanan. Pada tahun pertama, tahun kedua COVID-19, kita berada dalam kondisi kerentanan yang sangat tinggi. Itu disebut dengan high vulnerable. High vulnerable. Mengapa itu terjadi? Yang pertama, kita tidak memiliki imunitas terhadap COVID-19. Tentu pertanyaannya, mengapa tidak ada imunitasnya, Pak? Semua orang yang lahir di suatu wilayah, mendahului pandeminya, itu tidak memiliki imunitas atau kekebalan terhadap pandemi tersebut. Jadi begitu. Semua orang yang lahir di kota Bandung, itu tidak memiliki imunitas terhadap COVID-19. Jadi imunitas itu nanti lahir kemudian setelah ada vaksinasi, yang pertama. Yang kedua setelah ada paparan. Yang ketiga setelah menderita. Jadi sumber imunitas sekarang ini bisa ada 3 nih sumbernya. Sumber pertama imunitas masyarakat itu dari vaksin. Itu disebut dengan artificial immunity, kekebalan yang diperoleh ya. Kekebalan yang diperoleh karena mendapatkan vaksin. Yang kedua, kekebalan yang diperoleh karena Anda adalah penyintas ya, mantan penderita COVID. Itu imunitasnya tinggi. Terbentuk antibodinya maksudnya, terbentuk antibodinya. Yang ketiga, karena berinteraksi menjadi OTG ya, orang tanpa gejala karena ada pengalaman berinteraksi dengan pasien atau penderita COVID yang lain. Jadi orang yang sehat berinteraksi dengan penderita
atau orang yang sehat juga kelihatan tapi dalam tubuhnya ada COVID, itu dia membentuk kekebalan natural pada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan natural immunity, pembentukan kekebalan secara natural atau natural immunity. Jadi proses pembentukan kekebalan itu ada dua metode. Yang pertama artificial immunity, yang kedua natural immunity. Ya. Natural immunity ini berjalan lebih lambat dibanding vaksin ya, dibanding vaksin. Tapi bagi penyintas itu imunitinya sangat tinggi, tergantung keparahan penyakit. Semakin parah penyakitnya, semakin tinggi pembentukan antibodinya. Ya, jadi begitu. Semakin parah penyakitnya dan dia bisa survive dari penyakit tersebut, maka tubuhnya itu merespon pembentukan antibodi yang kuat. Nah, situasi itu kita hadapi pada tahun kedua pandemi. Sekarang ini imuniti populasi kita sudah sangat bagus. Survei yang dilakukan oleh UI itu menunjukkan orang yang sudah divaksin, antibodinya terbentuk sebesar 86% lebih, 86,4. Yang tidak divaksin pun sekarang ini, itu antibodinya sudah terbentuk kurang lebih 60%. Jadi, tren kecenderungan untuk terbentuknya natural herd immunity, pernah dengarnya kekebalan kelompok? Kekebalan kelompok cenderung akan terbentuk dengan semakin meningkatnya imunitas baik karena vaksin maupun karena paparan penderita sebelumnya. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat situasi normal itu kasusnya misalnya hanya 555 sampai di tanggal 23 ya, sejak 12 sampai tanggal 23 kasusnya hanya misalnya 10 nih. Tapi terjadi eskalasi kasus meningkat. Sejak tanggal 23 sampai 28 kasus mengalami peningkatan. Maka KLB penyakit menular nih. Ada varian baru ya, ada kasus baru bertambah ya. Dari 5 menjadi 10 menjadi 20. Tetapi kemudian dia menjadi wabah, terjadi peningkatan yang sangat cepat. Jadi itu salah satu ciri wabah. Itu peningkatan kasusnya sangat cepat pada satu titik waktu tertentu. Mungkin kalau dia penyakit infeksi yang mewabah itu cenderung memiliki masa inkubasi yang singkat ya. Masa inkubasi itu artinya adalah masa masuknya inisiasi agen infeksius ke dalam tubuh seseorang sampai munculnya gejala dini penyakit itu masa inkubasinya. Itu biasanya berlangsung 2 pekan ya, berlangsung kurang lebih 2 minggu. Jadi itu juga menjadi syarat 2 kali masa inkubasi atau 3 kali masa inkubasi. Jadi KLB atau wabah itu dia menggunakan parameter. Apabila kasus meningkat 3 periode waktu inkubasi berturut-turut, maka itu indikasi adanya KLB atau wabah. Nah, jadi kan saudara bertanya nih, apakah ini sudah masuk wabah atau belum? Ada syaratnya di undang-undang itu ya. Satu kasus pun adalah sebuah wabah atau KLB kalau tidak ada kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Jadi kalau belum pernah ada COVID masuk ke wilayah Bogor atau Bandung, itu adalah KLB. Kalau dia sudah pernah ada, maka itu bisa menggunakan parameter peningkatan jumlah kasus 3 periode waktu berturut-turut sesuai masa inkubasi penyakit. Jadi 3 periode waktu berturut-turut sesuai masa inkubasi. Kalau masa inkubasinya 10 hari berarti 1 bulan berturut-turut kasusnya naik. Maka itu indikasi adanya wabah. Jelas ya? Aisyah jelas? Jelas, Pak. Oke, baik. Maaf dok, bertanya. Ya. Monggo. Kalau seorang ibu-ibu lagi. Tunggu, mana ini videonya? Oh. Kalau mau bertanya harus ada mukanya, nggak ketahuan nih suara dari mana gitu. Pakai baju dulu, Om. Pakai baju dulu, Dok.
Pak Is, sudah ngopi belum di Bandung nih? Sudah nih dok, sudah. Bagaimana cuaca Bandung dulu hari ini? Segar, cerah. Ya. Kapan-kapan saya harus ke Bandung jalan-jalan nih bertemu dengan teman-teman. Atau ada kuliah khusus di Bandung ini. Iya. Harus ada kuliah offline ini kayaknya ini ke Bandung ini. Oh, nambah repot saya, Prof. Oke. Bagaimana pertanyaannya Pak Is? Silakan. Masalah natural Natural immunity atau herd immunity? Ya, high immunity. Kalau seseorang ibu-ibu hamil, dok, Ya, terkena COVID, ya, terus dia melahirkan seorang anak, ya. apakah seorang anak itu secara otomatis dapat natural immunity, dok? High immunity. Yang itu belum ada cukup bukti riset apakah immunity ini bisa diturunkan. Begitu Pak Is. Belum cukup riset yang membuktikan bahwa imunitas ini bisa diturunkan, terutama untuk COVID ini. Karena itu mengapa misalnya bayi balita juga perlu vaksin. Ya. Ya, berarti kalau dia butuh vaksin berarti natural immunity-nya belum terbentuk ini. Tapi secara teori karena dia sudah terpapar oleh imunitas ibu, maka logikanya dia akan terbentuk imunitinya, Pak. Karena dia lahir setelah pandeminya berjalan. Karena teorinya menjelaskan semua penduduk yang lahir setelah pandemik itu akan terbentuk secara natural imunitinya, Pak. Karena dia terpapar dari keluarga dari ibu terutama, apalagi ibunya misalnya pernah terpapar COVID atau sudah pernah mendapatkan vaksin, maka secara natural idealnya sudah ada imunitasnya juga, Pak. Betul. Secara berkelompok tadi ya, Prof ya. Ya, kalau herd immunity itu HRD ya, kekebalan kelompok ya. Definisi dari kekebalan kelompok itu adalah kalau ada 10 orang dalam satu wilayah, kemudian 7 diantaranya sudah divaksin, maka 3 orang yang ada di kelompok itu sudah terlindungi. Maka itu yang disebut dengan kekebalan kelompok. Jadi 3 orang yang tidak divaksin ini terlindungi oleh 7 orang yang ada di sekitarnya. Karena yang 3 orang yang tidak divaksin ini tidak akan tertular oleh orang-orang di sekitarnya. Dia bahkan terlindungi. Itu yang disebut dengan herd immunity, HRD. HERD immunity atau kekebalan komunal. Siap, Prof. Oke, ya Les silakan yang mau bertanya. Raka, is there any question? Saya cukup dulu, Pak. Oke, ini sudah jam 10. Saya mau bagi saja ini homework untuk next week-nya. Ini bahan dasarnya, kemudian saya mau tutup dulu close ini. Kemudian Pak Is pasti masih mau diskusi toh? Nah, sorry. Terlihat nggak bahan saya? Ada bahan saya PPT saya terganti terlihat. Terlihat, Prof. Ini langkah investigasi. Langkah investigasi wabah dan common pitfall of outbreak investigation. Ini ada 34 slide. 34 slide ini dibagi jumlah kelas. Berapa anggota kelas? 7 apa 6, Dek? Raka? 7 ya. Jadi ini slide-nya dibagi 7 lah begitu. Itu nanti masing-masing mengembangkan slide ini. Terutama yang dikembangkan kan di sini ada 10. Ini poin pentingnya sebenarnya 10 pitfall-nya. Ini sebentar.
Ini langkah-langkah investigasi. Ini outbreak investigation, 10 step and 10 pitfall. Sebentar break dulu, ada telepon dari Kadis. Saya tutup sebentar Pak ya. Siap. Pak Raka, Mas Raka. Iya, Pak. Jadi nanti yang dibagi ini outbreak investigation, 10 steps and 10 pitfall. Jadi di slide ini itu menjelaskan tentang 10 langkah-langkah investigasi outbreak dan 10 titik-titik rawannya. Nah, karena ini ada 7, berarti mungkin akan mendapatkan kurang lebih 2 masing-masing, 2 step, atau supaya tetap komprehensif pembahasannya, silakan dibahas ke 10 step dan 10 pitfall-nya. Hanya mungkin kasus studinya berbeda, contoh kasusnya berbeda. Ya, jadi langkah-langkahnya tetap dijelaskan, kemudian 10 pitfall-nya juga diurai, tetapi diberikan contoh kasus pada masing-masing titik lemah itu. Apa contoh untuk 10 untuk ini confirm diagnostik misalnya. Ini contoh pitfall. Failing to obtain laboratory diagnosis. Jadi biasanya kegagalan dalam dukungan laboratorium. Apa persoalan-persoalan yang terkait dengan laboratorium? Ya, kita ikuti poin-poinnya. Every effort must be made to obtain diagnosis as early as. Nah, apakah dalam situasi pandemi, katakanlah di COVID-19, bagaimana dukungan laboratorium yang dini, yang cepat? Apakah dukungan lab itu sudah berjalan ya sebagaimana mestinya? Kita menghadapi situasi kemarin di pandemi. Mengapa kurva pandemi tidak bisa keluar sejak dini? Karena setiap kasus yang diperiksa butuh waktu sebulan. Semua sampel dikirim ke Jakarta untuk diperiksa. Karena dukungan lab tidak bisa mengeluarkan pemeriksaan yang cepat. Nah, jadi itu contoh. Dengan lambatnya dukungan pemeriksaan laboratorium, maka itu menghambat di dalam penegakan diagnosa, dalam menghitung jumlah kasus, menghambat dalam pengambilan kebijakan. Nah, itu dikasih contoh kasus pada setiap langkah itu. Jadi ada case study, situasi dari berbagai jurnal yang Anda sampaikan. Jadi masing-masing dari 7 mahasiswa ini tetap menata 10 pitfall-nya, 10 confirm-nya, tapi masing-masing ke 10 itu ada contoh kasusnya, begitu ya. Dan contoh kasusnya itu yang diharapkan berbeda. Jelas ya untuk penugasannya ini, itu pekan depan kita akan presentasikan masing-masing. Pak Rizky, monitor. Iya, Pak. Jelas penugasannya? Ya, jelas cukup, Pak. Ya, jadi PowerPoint ini akan diperkaya dengan case study. Jadi masing-masing ini kan ada 10 confirm-nya, 10 langkah investigasinya, dan 10 pitfall-nya. Dan masing-masing itulah yang disiapkan case study-nya. Jelas Pak ya? Pak Is, monitor. Ya, monitor. Iya, jadi ada tugas tambahan Pak Is. Jadi mengapa ini perlu ada tugas tambahan? Supaya
supaya tertanam di memorinya, supaya tidak tertinggal terus. Jadi tetap koordinasi kerjasama dengan teman-teman. Tinggal membagi mungkin contoh kasus yang berbeda saja itu Pak, yang berbeda. Jadi PPT-nya ini standar tapi diperkaya dengan case study-nya. Contoh-contoh kasus pada masing-masing tahapan. Boleh dari satu jurnal atau dari beberapa jurnal. Disilakan. Kalau misalnya berminat meriset COVID, maka sedapat mungkin case study-nya tentang COVID secara keseluruhan. Supaya komprehensif temanya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa sekarang ditentukan kira-kira nanti tesisnya mengarah kemana, atau ada penugasan yang terkait dengan surveillance, maka bisa disesuaikan seperti itu. Tinggal misalnya untuk fall pertama tentang apa, maka ambilkan case study di situ. Jelas ya? Pak mau bertanya. Ya. Kalau untuk di RPS itu kan untuk tugas ini itu jadi dibagi kelompok, Pak. Jadi ada 2 kelompok, yang satu Ebola dan yang satu studi kasusnya COVID. Sudah begitu. Itu. Jadi sekarang kita bagi 2 kelompok 7 orang ini. Ada 3 dan 4 orang. Nanti Raka yang bagi siapa yang masuk Ebola, siapa yang masuk di COVID. Jadi 3 di Ebola, 4 di COVID. 3 di Ebola, 4 di COVID. Standarnya tetap 10 langkah-langkah ini. Saya kira begitu, dan itulah yang kita presentasikan insya Allah pekan depan, Ebola dan COVID ya. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Saya kira kuliah kita sampai di sini, Pak Is. Kalau sudah tidak ada tanggapan, boleh lanjut kopi-kopinya sambil men-searching bahan-bahan dasarnya. Ya. Oke, saya share dulu bahan ini. Gimana itu share-nya barang? Atau nanti saya kirim ke siapa ini bahannya ini ya? Boleh dikirim ke saya, Pak? Iya. Oke, baik. Iya. Nanti saya WA-kan langsung ke Raka. Oke, karena saya kira sudah cukup untuk kuliah kita pagi ini. Makasih banyak atas seluruh perhatiannya. Semoga semuanya sehat-sehat. Pak Is, sehat Pak Is? Sehat, Prof. Oke, Mbak Meti, Aisyah, Widya, Mas Rizky, Raka, dan siapa lagi nih, Mila. Semuanya sehat. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Sebentar ini bahannya saya akan kirimkan ke Raka untuk didistribusikan, dan kita akan diskusi persentase 2 kelompok pekan depan, yaitu Ebola dan COVID-19. 3 orang di Ebola, 4 orang di COVID-19. Demikian saya tutup ya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Guys. Seharian ini bakal live kah? Masih live. Astagfirullah. Soalnya di judulnya juga di YouTube-nya kan live-nya jadwal semua matkul hari ini. Ini pembagian kelompok gimana, mau dikocok lagi ya atau gimana? Ini live-nya nggak bisa diberhentiin dulu ya. Oh, lupa. Aduh. Bikin Zoom baru aja. Boleh ya, kita bikin Zoom baru. Assalamualaikum.